Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show ACTV dan masih dengan tema kita hari ini mengenai bagaimana mengelola stres, khususnya terutama untuk anak dan remaja selama pandemi COVID-19 ini. Dan di segmen ini kami membuka bagi Anda silahkan bertanya ataupun menanggapi di nomor telepon 0822 6089 5085. Dan buat 5 penanya menarik akan ada voucher pulsa total 250.000. Baik, kita lanjut. Ini tadi bagaimana kemudian kita bisa kelola stres ini, Bu. Khususnya untuk lingkungan terkecil di rumah. Ini mungkin ke Bu Leli dulu, silakan. Sesuai dengan clue ya buat anak dan remaja ya. Nah, kalau kita bicara remaja dulu yang sudah bisa mandiri. Nah, sebenarnya responnya akan berbeda-beda tiap remaja. Tapi mirip stresnya sama dengan orang tua, ada takut, ada semuanya. Takut orang tuanya meninggal, kalau terkait COVID ya, takut orang tuanya meninggal, takut kalau sakit, bosan, marah, kesal, nggak sekolah-sekolah, itu campur-campur aduk. Nah, kalau untuk remaja sendiri itu terjadi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mereka sebenarnya? Ketika sekolah sebagai struktur untuk yang akan mengatur mereka supaya lebih sejahtera secara sosial ternyata nggak ada gitu ya. Nah, yang bisa mereka lakukan adalah karena mereka kan online terus nih. Nah, ketika mereka online itu harus dibatasi online yang sifatnya tugas sekolah dengan sifatnya fun. Baik, kita angkat telepon dulu Ibu ya. Boleh, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ya. Halo. Halo. Ya. Silakan Pak. Ya. Ini saya lihat begini Ibu, kayaknya bukan anak-anak remaja, ini orang tua ini. Ya. Yang pertama anak-anak di rumah. Kalau anak-anak kita lihat itu seperti tidak tahu-tahu itu salah COVID itu. Main game, main HP. Ya, remaja juga duduk di warkop, buta-buta sampai malam, main game. Jadi nggak ada stresnya, nggak peduli. Masker pun nggak pakai, tenang aja. Yang stres ini orang tua, ya. Mikir kerja, kebetulan anak-anak pun di rumah harus dipantau juga karena anak sekolah. Ya. Jadi ini begitu anak-anak diajar oleh orang tua, anak-anak yang biasa orang tua itu nggak biasa ngajar anak-anak, orang tuanya stres, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu stres marahin anak, jadi anak stres karena orang tua, bukan karena COVID ini. Ya. Nah, jadi ini gimana permasalahannya? Sebenarnya memang sekolah new normal ya, sekolah dilanjutkan terus. Apa COVID kan? Lanjutkan lagi sekolah kayak biasa dulu ya, protokol lah. Nah, kalau di rumah terus ini semua stres, itu menurut saya. Baik, dengan Bapak siapa tadi Pak, maaf? Mbak Irca namanya. Pak Irsya. Baik, terima kasih Bapak. Ini orang tua Ibu yang stres ini. Ini COVID ini langsung aja nih sekolah. Silakan Ibu. Mungkin dari siapa dulu ini yang boleh Ibu duluan. Oh iya. Ini kan berkumpul. satu paket ini ya. Iya. Orang tua, anak dan remaja adalah satu paket ya. Ketika anak di rumah ya, yang kemarin misalnya belajar di sekolah secara struktural seperti kata Bu Leli tadi, kemudian kembali ke rumah dan kita sudah tidak terbiasa dengan peran-peran itu ya, jadi kalang kabut gitu ya. Tapi kan kita mau bagaimana ya, kemarin belum ada pilihan karena memang kan statusnya itu masih merah ya. Kita masih punya banyak kali pertanyaan-pertanyaan dan ketakutan-ketakutan. Saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah ini kan aspeknya kan perlindungan, ingin melakukan yang terbaik buat masyarakat ya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang berujung pada pembatasan, itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ketika situasi sudah mulai berubah, kan sudah dibuka ini ya, ada sekolah on off gitu ya, dengan memperhatikan standar prokes yang cukup ketat. Dan juga kemudian orang tua juga harus membuat surat pernyataan ya, supaya apa?
Kalau nanti terjadi masalah, jangan sekolah yang disalahkan ya, tapi ini jangan pemerintah yang disalahkan, tapi kita menjadi bagian yang kemudian sama-sama menciptakan situasi-situasi yang berujung pada ketenangan kita semuanya. Karena kalau kalang kabut tadi, recok, ribut, kan stres juga, trauma juga kita. Akibatnya apa? Hidup kita kan semakin tidak baik ya, semakin kacau. Nah, terkait dengan bagaimana sih orang tua? Kenapa hari ini kita bicara soal anak dan remaja? Karena kan mereka berada pada kategori yang sangat rentan. Orang dewasa, saya yakin stresnya nih luar biasa, tapi kan kita punya kecakapan, kematangan untuk berpikir, untuk menganalisa. Ada banyak saluran, ada banyak pilihan yang kemudian bisa kita ambil, ya kan? Kalaupun ada akses-akses yang tertutup, kemudahannya kan lebih banyak ya buat orang tua. Tinggal mau apa tidak, gitu kan? Mau apa tidak, sehingga kita bisa mengelola. Karena kalau orang tua kalang kabut, anak-anak lebih lagi, gitu kan? Jadi ada masalah, ditambah lagi dengan masalah-masalah baru yang kemudian akan timbul karena tidak cakapnya orang tua. Maka kan kemutlakan juga lah untuk para orang tua untuk belajar menerima informasi-informasi yang sesuai dengan kekinian. Jangan kita bicara pola kemarin untuk situasi darurat kebencanaan. Bapak Ibu, kita nggak bisa bayangkan bahwa kondisi ini akan kembali ke belakang. Ya, tidak akan mungkin. Ya, pasti penggunaan mekanisme daring ini misalnya salah satunya atau pola-pola yang lainnya itu ini akan berlanjut ya. Tidak mungkin hilang total dia, karena setiap yang namanya wabah, walaupun ditemukan virus, masyarakatnya nanti juga sudah cukup terlatih, terdidik dan sebagainya. Saya ingin kalau melihat pada berbagai virus yang sudah pernah muncul, tak akan ada yang nol dia ya, tapi yang harus dijaga adalah batas atau estimasi kewajaran. Nah, itu dia ya. Jadi Pak ya, kita pahami Bapak tadi stres dan tadi keinginan Bapak supaya anak-anak sekolah, saya pikir sudah mulai dilakukan ya, tapi tentu tadi dengan pertimbangan-pertimbangan kelayakan, analisa situasi yang tentunya juga akan terus disesuaikan. Kalau kondisinya sudah hijau, ayo masuk gitu kan. Kalau merah lagi gimana? Balik lagi dong ke rumah. Jangan kita mengorbankan anak kita. Eropa naik lagi nih. Iya. Nah, itu penting untuk kita belajar terhadap situasi ini, Pak. Corona itu ada, Pak ya. Nah, ya. Corona itu ada dan dampaknya sudah kita lihat. Maka mari kita terus juga membangun tingkat kewaspadaan kita. Ya, Allah kan itu jangan gini ya, jangan mati konyol gitu kan. Nah, silakan ikuti anjuran-anjuran ya yang sudah ditetapkan. Artinya kita berusaha ya, sudah berusaha, tapi itu tetap kemudian misalnya ada keluarga yang tertimpa, ya itu adalah ujian Allah yang juga kita harus jalani. Baik ya. Ibu, boleh mungkin sekalian tadi dilanjutkan dengan yang tadi Ibu, bagaimana kemudian orang tua ini juga Bu, di lingkungannya. Mungkin sebelum itu saya menyambung Ibu Amrina sedikit. Jadi memang sebenarnya pertanyaan remaja tuh sama dengan Bapak. Kapan sih COVID-19 ini berakhir gitu ya? Sebenarnya kita nggak pernah tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Nah, semakin kita tidak bisa membatasi diri, tidak social distancing, semakin kita tidak bisa berkontribusi terhadap penyebaran. Nah, kalau kita rame-rame sekolah, penyebarannya semakin kenceng. Nah, ketika semakin kenceng, semakin pemerintah bingung harus ngapain. Ini kan pemerintah sedang belajar harus ngapain nih sama si COVID-19 gitu sebenarnya. Nah, itu yang harus ditanamkan dulu pada orang tua. It's okay, nggak apa-apa lah 1 tahun ini anaknya agak sedikit nggak ngerti pelajaran sekolah. Jadi diturunkan harapannya. Nggak apa-apa. Jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Dia bisa ngikutin pelajaran aja udah oke. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ibunya nggak apa-apa. Silahkan hubungi orang tuanya. Hubungi wali kelas. Itu pasti mereka kan ada grup WA. Bu, saya nggak paham. Mohon dibikinkan videonya. Ya ditemani saja anak-anak belajar misalnya. Nah, jadi kita tidak usah berharap
berharap hasil belajarnya itu sama dengan sebelumnya gitu. Ketika kita sudah menurunkan, ini khusus orang tua, ketika kita sudah menurunkan harapan yang tinggi itu, ya udah yang penting dia ada kegiatan lah, gitu aja kita udah bisa mengurangi stres sedikit gitu. Ya, saya juga seorang ibu, punya anak 3 di usia sekolah yang berbeda gitu ya. SMP, MSen, kemudian di MIN, kemudian di SD. Itu PR-nya kan macam-macam. Apakah saya selalu bisa? Enggak gitu. Ada di masa saya minta kepada ibu guru, Bu, saya mohon izin ini 2 belum selesai misalnya. Jadi terbuka terhadap guru. Saya nggak paham, saya nggak bisa ngajarin. Guru juga sebenarnya tidak, ketika saya bertanya kepada guru, kepada kepala sekolah, karena saya banyak membuka komunikasi, seperti apa harapan mereka? Sebenarnya harapan mereka juga tidak setinggi harapan orang tua. Baik, berarti konsultasi sama guru ya Bu ya? Iya, kalau terkait tadi soalnya nggak ngerti gitu ya. Baik. Kemudian apa yang lagi yang sederhana yang dilakukan orang tua Bu untuk bisa misalkan menjaga anaknya ini tetap fresh, tetap moodnya tetap baik gitu? Iya, jadi saya berharap nanti ada orang tua atau remaja yang telepon dari yang survivor COVID. Oke. Iya, itu akan berbeda. Mereka akan lebih memilih stay at home, pastinya gitu ya. Jadi mereka yang sudah pernah kena iya, COVID. itu akan berbeda. Baik, kita undang Anda Iya, saya. iya. Saya berharap ada remaja yang ya. ibunya harus dirawat, Ya. ayahnya harus dirawat. Apa yang mereka rasakan gitu. Yang Ibu dapati ada nggak Bu di teman yang Ibu dapati dengan teman-teman seperti apa kemudian Ada, ceritanya? jadi ada di rumah sakit misalnya. Ada anak umur 2 tahun harus dipisah dengan ibunya. 2 tahun. Karena dua-duanya positif. Ayah dan Ibu positif. Ibunya, dua-duanya positif. Ibunya positif, si anak positif. Bayangkan stres orang tuanya. Jadi sebenarnya kita menjaga orang lain dengan menjaga jarak. Gitu. Itu yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi mengurangi COVID ini sendiri. Nah, kalau orang tua terhadap anak-anak, ya mulai ajak diskusi gitu. Jadi kalau anaknya remaja, mereka mulai marah-marah, tanyakan, adik marah kenapa? Ya, ada apa gitu. Nggak apa-apa mereka marah sekali-sekali ya, asal kita tahu kenapa. Kemudian, oh dia marahnya karena ini nih. Ya kita paham gitu ya, paham. Nah, kemudian buat rutinitas yang tadi, kalau yang berbasis online itu tidak berhubungan dengan sekolah, stop. Buat aturan baru, setting rules gitu ya, new rules, bikin aturan baru di rumah. Apalagi pada anak-anak masih lebih muda. Ini aturannya apa? Mereka harus ada kegiatan apa? Paling mudah apalagi kalau ibu dan ayahnya di rumah, mereka bisa merencanakan kegiatannya bersama. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih banyak fisik, membantu ibu, banyak hal yang bisa dilakukan. Menyapu teras, tergantung umurnya. Jadi mulai dibikin aturan clear di rumah oleh orang tua. Ini loh kerjaan kalian di rumah, ini loh aktivitasnya gitu. Nah, itu akan membantu mengurangi stres orang tua. Apakah anak-anak langsung patuh? Belum tentu. Jadi jangan nambah stres lagi juga. Iya. Udah disuruh tapi nggak mau tuh tambah. Diajak lagi gitu. Diajak terus. Nah, kemudian supaya tidak. Baik, ada lagi nih Bu. Kita tahan dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Boleh dikecilkan sedikit volumenya? Ibu Devi. Devi. Rupanya ada yang telepon ya. Iya, Saya kira banyak. ada. Ya, sering bisa sampai 10. Oh ya. Halo. Boleh langsung saja silahkan. Silahkan. Wah, putus sekali. Jadi silahkan coba lagi. Oke Bu, tadi kita kepotong Bu. Iya, jadi sebenarnya orang tua itu harus menyusun jadwal rutin yang pasti. Oke. Jadi anak-anak tahu jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain. Ngaji tetap bisa online. Belajar bahasa tetap bisa online. Les matematika masih bisa online. Hubungi guru-guru les yang dulu, minta di leskan secara online. Jadi nggak harus nunggu lembaga private yang nyediain.
Kalau untuk orang-orang yang memang dulu anaknya ada les bahasa, les karate, macam-macam ya. Nah, itu semuanya bisa dilakukan daring. Kemudian juga banyak tersedia les fotografi, les bahasa Inggris gitu. Jadi orang tua harus juga beradaptasi dengan situasi dengan mencoba menemukan apa nih aktivitas buat si adik gitu ya. Jadi memang semuanya harus adaptasi, nggak gampang, bikin stres, tapi pasti bisa gitu ya. Baik Ibu, kita pengen juga nanti tahu kalau tadi kan untuk anak, tapi gimana biar orang tua tetap juga moodnya baik nih. Jadi jangan stresnya nambah-nambah lagi. Tapi kita akan bahas nanti ya Bu ya. Iya, boleh. Kita akan break sebentar pemirsa. Dan kami juga masih mengundang Anda nanti di segmen akhir. Silakan saja menelpon kami di 0822 6089 5085 setelah pariwara berikut ini.